sama mendoakan setiap orang yang hadir dalam ibadah kami. Biarlah kiranya ketika mereka datang dengan sungguh-sungguh ingin mencari hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan baru dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami doakan gereja ini tetap menjadi tempat yang nyaman untuk berbakti. Kami doakan panitia yang sedang mempersiapkan calon-calon diakon gereja kami, Tuhan juga berkati. Supaya kami dapat menemukan diakon yang siap untuk dipakai Tuhan membantu gembala sidang kami dalam pelayanannya bagi Tuhan. Bapa, ampunilah kiranya segala kekurangan dan kelemahan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti halnya 3 orang Majus yang memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus, maka saat ini kita akan mempersiapkan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan memuji Tuhan, kami 3 orang Majus. Kita akan memuji Tuhan bait pertama, bait kedua, lalu refren, bait ketiga, bait keempat, dan dilanjutkan oleh refren. Mari. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama, kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami 3 orang Majus. Mari. Kami 3 orang Majus, kami pun berjalan terus, ikut bintang yang gemilang dari Raja Kudus. Lahir Sang Raja yang mulia, Maha Kuasa atas dunia. Ku beri kini emas yang murni guna mahkotanya. Oh, bintang indah yang cerah, bintang mukjizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna yang mulia. Aku pun memberi kemenyan, lambang doa serta iman, hormat bagi yang tertinggi Sang Kristus dan Tuhan. Mur yang pahit yang ku beri, lambang derita duka pedih, dan gambaran dari korban Rajaku kan mati. Oh, bintang indah yang cerah, bintang mukjizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna yang mulia. Panggilan memberi, Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya bersama.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas semua pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang kami nikmati sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Segala yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan, dan kami dengan senang hati ingin mengembalikan sebagian kecil dari yang kami miliki dalam bentuk persembahan dan perpuluhan kami. Berkatilah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah orang-orang yang mengaturnya dengan penuh hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dan yang belum memberi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Akan ada paduan suara dari Naomi, suara Malaknan Merdu. Puji Tuhan, terima kasih paduan suara Naomi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita hantarkan persembahan kita ke hadapan Tuhan.
Kita akan memuji Tuhan, kami 3 orang Majus, bait yang kelima. Agunglah kebangkitannya, Raja Tuhan dan korbannya. Haleluya, haleluya, di bumi dan surga. Oh, bintang indah yang cerah, bintang mujizat nyata, pimpinanmu yang menuju terang sempurna yang mulia. Jemaat dipersilakan Persilakan duduk duduk. kembali. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Panrimo dengan judul Kami Telah Melihat Bintangnya, kembali sebuah pujian istimewa dari Wanita Baptis Indonesia dengan judul Dia Diagungkan akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Silakan.
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang di surga, mulut kami tiada berhenti untuk terus memuliakan Tuhan, sebab Engkau memang layak ditinggikan dan Engkau layak untuk dipuja dan dipuji oleh setiap nafas manusia sampai akhir zaman. Dan kalau saat ini jemaat Tuhan di gereja ini dengan antusias memuji-muji Engkau, itu juga oleh karena mereka dan kami mengasihi Tuhan, sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga apapun yang kami alami, hati dan mulut kami tetap memuji Engkau. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan, biarkan firman Tuhan membuahkan hati yang penuh pujian pula. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam. Terima kasih Ibu Naomi yang sangat luar biasa membawakan pujian yang setahun sekali dikumandangkan, dan ini tentu menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya tahun depan peserta Naomi tetap sama, jangan bertambah ya. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu WBI yang juga memberikan pujian demi kemuliaan Tuhan. Dan kalau saya nilai dengan Pendeta Yul, nilainya sama dengan Naomi, 100 dan 100. PBI minggu depan kalau bisa, atau tahun depan boleh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mari kita menikmati Advent yang kedua, di mana kita boleh ada, di mana kita boleh memuji-muji Tuhan karena hati kita ada damai. Hati kita memiliki damai, hati kita ada karena Tuhan memberikan damai itu. Tetapi kalau kita melihat peristiwa Natal saudara, dan kalau Bapak Ibu sekalian mencermati apa yang menjadi pembahasan tentang peristiwa Natal, maka kita menemukan bukan hanya para Majus yang tercatat di dalam firman Allah untuk melengkapi peristiwa Natal atau melengkapi kehadiran Kristus, namun juga ada seorang tokoh yang luar biasa yang berusaha merenggut dan merebut damai hati setiap orang yang percaya Kristus, yaitu Herodes. Memang di dalam Alkitab tidak pernah tercatat karakter Herodes sebelum pembantaian anak-anak di bawah umur 2 tahun, saudara. Alkitab tidak menemukan dan tidak mencatat akan hal itu. Bahwa Herodes orang yang jahat, Herodes orang yang kejam, tidak. Tetapi ketika kita melihat peristiwa Natal, maka Alkitab kita
berbicara tentang jahatnya Herodes, tentang kejamnya Herodes, tentang betapa ego Herodes yang muncul. Tetapi sejarah pun mencatat dengan jelas peristiwa-peristiwa yang menunjukkan karakter hati Herodes yang sungguh jahat, hati Herodes yang sungguh kejam, di mana kejahatan yang begitu luar biasa dinyatakan oleh Herodes Agung ini, di mana ditemukan dan dicatat di dalam catatan sejarah, karena ia cemburu maka ia memerintahkan agar istri kesayangannya, Mariamne, dihukum mati. Karena ia melihat kedua anaknya putra mahkota yang menurut Herodes akan menghantui kedudukan dia sebagai raja, maka Herodes memerintahkan kedua putra mahkotanya untuk dihukum mati, yaitu Aristobulus dan juga Alexander. Oleh karena Herodes begitu jahatnya, maka di dalam Matius ini sama. Dia berusaha membunuh setiap bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan ini membuktikan bahwa Alkitab benar. Alkitab sungguh nyata. Alkitab tidak ada pemalsuan. Dan itu selaras dengan catatan sejarah tentang kejahatan Raja Herodes. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Herodes Agung ini yang tercatat di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 8 ini, selain jahat dan kejam, juga seorang yang licik, saudara. Herodes Agung begitu liciknya, dia ingin berusaha mengelabui para Majus, di mana ketika dituliskan di dalam Matius 2 ayat pertama sampai ayat yang kedua, saudara boleh memperhatikan baik-baik. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, Herodes Agung ini mengelabui para Majus, saudara, di mana Herodes ingin berusaha untuk berkata kepada para Majus, hei orang-orang Majus, kalau engkau sudah menemukan Mesias yang menurut perhitunganmu sudah lahir, dan katanya engkau bersama dengan rombongan akan menyembah Mesias, kasih tahu saya. Saya pun akan menyembah dia pula, dan itu tercatat di dalam ayat yang ke-8, di mana kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, kelicikan Herodes mulai timbul. Kelicikan Herodes bukan hanya menjadi pelengkap bahwa dia orang yang jahat, tetapi juga sangat licik, sehingga orang bisa dikelabui. Tetapi apakah para Majus dikelabui atau tidak? Mari kita akan perhatikan. Tetapi sebelumnya, saudara, kejahatan Herodes yang tercatat di dalam Matius 2 ayat yang ke-16 sampai 18 ini, atau kejahatan Raja Herodes Agung ini berbeda dengan Raja Herodes lainnya yang juga tercatat di dalam Alkitab ini, di mana dikatakan dalam Matius 14 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan ada seorang Raja Herodes yang juga jahat, tetapi dia bukan Herodes Agung, melainkan Herodes Antipas, di mana dia itu adalah anak bungsu Raja Herodes Agung ini. Jadi kalau saudara menemukan Raja Herodes jahat, Raja Herodes kejam, itu adalah Herodes yang berbeda. Maka sebelum kita berbicara tentang kami telah melihat bintangnya,
Saya ingin berusaha mengajak kita berpikir, melihat kebenaran firman Tuhan, di mana Herodes Agung ini berbeda dengan Herodes Antipas yang juga pada waktu itu membunuh Yohanes Pembaptis. Yohanes atau Raja Herodes Agung ini yang tertulis di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 25 itu berbeda karena di situ adalah Herodes Agripa Agung, keponakan Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis, dan di dalam Kisah Rasul 25 ayat yang ke-13 juga ada Herodes yang sangat jahat, yaitu Herodes Agripa II. Di sidang Paulus di situ, dan Herodes itu adalah anak dari Herodes Agripa dan cucu dari Herodes Agung. Jadi Herodes yang lahir pada waktu Natal ini adalah biang keladinya Herodes Agripa, Herodes yang tercatat di dalam firman Allah, Herodes Antipas yang juga begitu jahat. Rupa-rupanya karakter Herodes Agung masuk menyelimuti, menyelubungi hati keturunan-keturunannya. Itu sebabnya ketika Natal ini terjadi, saudara, saya rindu ketika kita melihat sosok seorang Herodes yang begitu jahat, maka kita juga akan melihat sosok-sosok para Majus yang mana mereka begitu baik, mereka dicatat di dalam firman Allah ini yang begitu setia akan mendengar firman Allah yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang menyebar ke seluruh bumi. Mereka berbicara tentang firman Allah, kapan Kristus datang. Orang-orang Yahudi setiap pergi kemana-mana membawa kitab Taurat dan kitab para nabi, di mana dia duduk mereka belajar, mereka makan mereka belajar, sehingga orang-orang yang bukan Yahudi mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang Yahudi. Sehingga orang Majus ini yang datang dari timur atau Persia mendengarkan akan hal itu. Maka ketika mereka para Majus mendengarkan tentang pribadi Yesus yang dibicarakan oleh orang Yahudi yang tersebar ke seluruh dunia ini, maka mengikuti apa yang akan terjadi di dunia ini berkaitan tentang Mesias. Maka saudara, ketika orang Majus ini yang dikatakan adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang ahli dalam filsafat, orang-orang yang disebut cendekiawan, orang-orang yang disebut rohaniwan, pada waktu itu pun pada akhirnya berusaha mencari tahu kapan Yesus lahir. Sehingga dia datang dari Persia menuju ke Yudea, menuju ke Bethlehem untuk menyaksikan, menyembah bayi yang terlahir itu, yaitu Allah itu sendiri. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menarik saudara. Meskipun para Majus ini bukan orang Yahudi, mereka bukan orang yang disebut umat Allah, tetapi mereka dengan setia untuk mencari pimpinan roh. Mereka berusaha untuk berjalan tidak pernah mundur. Mereka terus berjalan meskipun tantangan terjadi. Mereka terus berjalan memberikan yang terbaik untuk Mesias. Meskipun di dalam kehidupan mereka akhirnya berjumpa dengan penantang yang sesungguhnya. Kalau dalam perjalanan itu, perjalanan yang penuh teri, ada bahaya yang mengancam, mungkin ada perampok. Tetapi ketika sudah berjumpa di kota Yerusalem ini, di Bethlehem ini saudara, mereka harus berjumpa dengan seorang yang begitu jahatnya yaitu Herodes, tetapi tidak menyurutkan langkah para Majus itu untuk tetap mencari dan menyembah Yesus Kristus. Mereka datang ke Bethlehem. Mereka ingin menemui tokoh yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi, tokoh yang dimaksudkan oleh pembelajaran orang-orang Yahudi yang mereka dengar, yaitu Yesus Kristus. Tetapi yang paling unik, Herodes yang adalah orang Yahudi asli, saudara. Dia disebut orang Yahudi, bahkan disebut umat Allah. Tetapi mengapa memiliki niat yang tidak baik, yaitu ingin membunuh Yesus, ingin menghabisi Yesus. Karena menurut Herodes, Yesus adalah pesaing dalam dunia politiknya. Herodes hanya memikirkan bahwa ketika para Majus bertanya kepada orang-orang yang tercatat di dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu.
Ketika para Majus bertanya di manakah dia raja orang Yahudi itu, maka berita itu, pertanyaan orang-orang Majus sampai ke telinga Herodes. Dan menurut Herodes, bayi yang baru lahir adalah pesaing saya. Herodes hanya memikirkan peta politik. Herodes tidak memikirkan hati umat manusia. Herodes hanya memikirkan bagaimana supaya kedudukannya tidak tergeser. Bagaimana kewibawanya tidak hancur. Karena orang-orang Persia mencari raja Yahudi yang baru lahir, bukan raja Yahudi yang sekarang ini ada, yaitu Herodes. Tidak. Herodes orang Yahudi asli tidak menyambut Natal dengan baik. Tetapi justru orang-orang Persia, orang-orang Majus yang bukan disebut orang Yahudi, yang bukan disebut umat Allah, justru menyambut Natal dengan baik. Pertanyaan saya dan saudara, apakah kita sudah menyambut Natal itu dengan baik? Apakah kita hanya menyambut Natal karena hadiahnya, karena makanannya, karena kumpul keluarganya, tetapi tidak meletakkan Kristus di hati kita? Sehingga ketika kita dikatakan orang Kristen, orang melihat bahwa orang Kristen dan tidak Kristen tidak ada bedanya. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita meneladani para Majus ini. Orang-orang Majus mencari Yesus sampai ketemu. Orang-orang Majus tidak memikirkan bagaimana perjalanannya, apakah akan berhadapan dengan perampok, tidak memikirkan itu. Tetapi yang dia pikirkan atau yang mereka pikirkan adalah, karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui bintangnya di timur, maka mereka meyakini itu. Bahwa Allah menuntun para Majus itu untuk menemukan bayi Yesus itu, sehingga ketika mereka pulang dan Allah memakai orang-orang Persia untuk mengumandangkan bahwa Kristus lahir juga bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi orang-orang Persia ini. Saya yakin ketika mereka pulang, mereka berkata kepada orang banyak bahwa Mesias sudah lahir. Mesias yang diimani oleh orang-orang Yahudi sudah lahir. Dan Allah bisa memakai orang-orang bukan Yahudi untuk berbicara tentang Mesias. Sedangkan Herodes yang orang Yahudi justru ingin membungkam, ingin mematikan Mesias dengan caranya yang jahat. Dan ketika para Majus berkata, di manakah dia raja orang Yahudi? Dia terus terang, aku ini bukan orang Yahudi. Makanya aku mengatakan dan bertanya, di manakah raja orang Yahudi? Aku ini loh bukan orang Yahudi, tetapi aku berusaha mencari rajamu. Kalau para Majus boleh berkata, tetapi bagaimana engkau Herodes, engkau orang Yahudi? Harusnya engkau bersyukur, bersukacita, ada damai di hatimu dengan kelahiran Mesias. Tetapi mengapa engkau tidak begitu menyambut dengan baik? Kalau pertanyaan orang-orang Majus ini dikatakan kepada orang Kristen, aku ini loh bukan orang Kristen, aku pun menyambut Natal. Aku pun menyambut Kristusmu, Tuhanmu. Tetapi kenapa kalian orang Kristen justru tidak menyambut Natal dengan baik? Mengapa engkau memiliki dendam? Mengapa engkau iri hati? Mengapa engkau memiliki hati yang tidak baik? Mengapa engkau tidak mengumpamakan Allah dan memuliakan Allah? Aku yang bukan orang Kristen saja memuliakan Allah. Mengapa kalian orang Kristen tidak? Kalau dalam kalimat orang Majus ini boleh saya ambil, maka sesungguhnya Herodes harusnya malu dengan pertanyaan dan perkataan para Majus ini. Dan kita sebagai orang Kristen pun malu kalau ada orang yang bukan Kristen berkata demikian kepada kita dan akhirnya nama Tuhan yang akan dicemarkan. Dan orang Majus ini saudara, arti kata dari bahasa Yunani yaitu magos. Memang memiliki arti yang penuh filsafat, cendekiawan, ahli dalam perbintangan, rohaniwan. Tetapi arti yang asli dari kata magos yaitu magic atau sihir. Maka orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu sihir. Orang-orang yang penuh dengan magic pun mempercayai akan berita Yesus. Orang yang tidak mengenal Allah pun mempercayai bahwa Kristus hadir.
lalu mereka pun menyembah dia. Mereka mencari dia, mereka menyembah dia. Di mana orang Majus dikatakan orang yang tidak mengenal Allah sekalipun akhirnya mencari dan menyembah Allah. Mengapa kita yang sudah percaya sulit untuk melakukan yang demikian? Di Advent yang kedua, kita harus mengalami damai sejahtera. Seringkali damai sejahtera itu direnggut karena masa lalu, saudara. Karena pertimbangan. Damai sejahtera kita renggut dan direnggut oleh iblis oleh karena kita memikirkan kemewahan seperti Herodes. Kalau nanti saya tidak memiliki baju baru di Natal, seperti apa? Malu, kalau tidak dibelikan papa mama baju baru, saya tidak akan ke gereja memperingati Natal. Hilang damai sejahtera kita. Kalau nanti saya ke gereja, saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak cocok dengan saya, akhirnya kita tidak mau bersekutu, hilang damai sejahtera kita. Tetapi para Majus itu tidak berhenti. Meskipun dia dihalang-halangi oleh orang yang jahat yaitu Herodes, dia tetap ingin mencari Yesus dan memberikan yang terbaik. Itu sebabnya ketika dia berkata atau mereka berkata, di manakah dia raja orang Yahudi? Ini ingin membuktikan bahwa dia atau mereka bukan orang Yahudi tetapi berusaha untuk mencari Yesus dan menyembah Yesus. Maka sikap orang Majus yang menjadi teladan untuk saya dan saudara yang sekarang ini sudah menjadi orang percaya, yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus lahir dan menjadi Allah saya dan saudara, yaitu di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Kami telah melihatnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan saudara, bukan orang Yahudi datang untuk menyembah dia. Bayangkan mereka orang Majus, orang yang tidak pernah mengenal Kristus dan firman Allah. Hanya sekali mendengar dari orang-orang Yahudi sesuai firman Allah, datang untuk menyembah. Apakah kita saat ini sudah menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang baik? Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Apakah kita menyembah Tuhan itu sudah dengan cara yang benar? Apakah kita menyembah Tuhan dan ke gereja itu hanya sekadar rutinitas gereja? Selasa ikut PPI, WPI, Rabu jam doa, Sabtu doa fajar, Minggu sekolah minggu. Tetapi belum tentu hati kita menyembah saudara. Tetapi ketika kita melihat di Advent yang kedua ini, para Majus bukan hanya mencari, tetapi dia ingin menyembah Kristus. Dan penyembahan mereka bukan dengan tangan kosong saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan di tempat ini, di firman Tuhan ini, dia datang menyembah dengan hati yang terbuka. Dia datang menyembah Tuhan dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Amin saudara. Dan selama 1 bulan ini, ketika nanti ada persembahan lagunya adalah lagu 3 orang Majus saudara. Itu untuk mengingatkan kita bahwa orang-orang Majus saja yang tidak milik Allah, tidak dikategorikan orang percaya, rela memberi yang terbaik, apalagi kita yang sudah milik Tuhan dan menjadi orang yang percaya, semestinya lebih daripada itu. Orang-orang Majus datang untuk memberi penyembahan. Dikatakan kami datang untuk menyembah dia, dan penyembahan yang dilakukan secara umum adalah menyembah orang yang derajatnya lebih tinggi. Apakah orang-orang Majus kurang derajatnya? Tidak. Mereka adalah orang-orang terhormat. Mereka orang cendekiawan, mereka orang terpelajar, mereka orang kaya. Tetapi mereka mau datang untuk menyembah bayi Kristus. Datang untuk menyembah, dia meletakkan diri serendah-rendahnya dan mengangkat Kristus setinggi-tingginya. Karena dia tahu melalui bintangnya dari timur yang memimpin perjalanannya sampai menemukan Kristus. Dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Majus ini adalah
penyembahan secara ilahi. Tidak akan pernah mungkin orang bukan Israel mau datang menyembah Allahnya Israel. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Majus. Karena itu, ketika dia bertanya kepada orang-orang Yahudi, di manakah dia raja orang Yahudi? Dia menggunakan kalimat yang begitu indahnya, di mana dikatakan, kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya. Artinya mereka mengakui bahwa bintang yang diciptakan Tuhan untuk membimbing perjalanan para Majus itu adalah milik Kristus, dan Kristuslah yang menuntun mereka untuk menemukan bayi Kristus dalam wujud manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah Kristus dengan baik? Apakah kita sudah menjadi penyembah Kristus dengan rendah hati? Apakah kita datang ke gereja menyambut Natal hanya karena kado Natal, tetapi kita melupakan kado yang sesungguhnya sudah menjadi milik kita? Mari kita renungkan sejenak dan hayati Natal di tahun ini. Apakah ada damai di hati kita atau tidak? Saya memberi waktu Bapak Ibu sekalian untuk tunduk kepala, merenungkan baik-baik. Apakah hati kita seperti Herodes yang keras? Apakah hati kita seperti para Majus yang tetap berjalan meskipun berusaha dihalang-halangi oleh orang-orang yang tidak suka akan Kristus dan persekutuannya? Mari saudara, berdoalah. Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Sebelum kita mendoakan orang lain, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk golongan para Majus atau golongan Herodes? Apakah kita ini tetap berjalan untuk mencari Kristus meskipun berbagai macam halangan terjadi? Atau mungkin kita seperti Herodes yang karena keinginan kita tidak terpenuhi, berusaha mengatur strategi-strategi yang tidak baik, penuh dengan kelicikan, sehingga ingin mematikan sukacita Kristus bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, berdoalah. Berdoalah dan berdoalah. Biarkan musik dan juga nyanyian pujian 274 di dalam Tuhanku akan menolong kita sembari kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu, berdoalah untuk gereja saudara. Berdoalah untuk kedamaian. Berdoalah untuk kesehatan. Berdoalah untuk kesatuan gereja di tempat ini. Sehingga ketika kita boleh ada di tempat ini, kita tetap seperti para Majus yang tetap tidak berhenti melangkah mencari Tuhan. Sekalipun orang-orang Majus menghadapi tantangan yang besar. Silakan Bapak Ibu tetap berdoa, biarkan bait yang kedua pun juga menolong kita. Tempat menghibur yang sedih di dalam Tuhanku, hilanglah duka yang pedih di dalam Tuhanku, ya Yesus.
Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, supaya tetap satu di dalam Tuhan. Supaya tetap mengingat bahwa Kristus sudah memenangkan kita. Dan marilah kita berkomitmen mengajak keluarga kita untuk menyembah Tuhan, bahkan menjadi penyembah yang baik, dengan memberikan yang terbaik pula sebagai bentuk penghormatan kepada Allah yang mulia. Tempat abadi yang permai di dalam Tuhanku, penuh senang serta damai di dalam Tuhanku. Ya Yesus penebusku, kurnia Bapamu, tetapkanlah hidupku di dalam Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita tidak pernah melihat masa lalu saudara. Yang Tuhan kendaki adalah pintu untuk menuju Dia, supaya setiap orang boleh mengalami kemenangan dengan cara bertobat. Kalau di antara Bapak Ibu sekalian yang sungguh percaya bahwa Yesus lahir untuk kita, supaya kita mengalami sukacita dan kemenangan, lalu Bapak Ibu Saudara rela untuk dibaptiskan, silakan boleh maju ke depan, sampaikan itu kepada kami. Kami akan melayani dan memproses Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang mengambil keputusan itu. Kalau ada silakan maju ke depan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang masih menjadi simpatisan, lama bergereja di tempat ini tetapi hanya simpatisan, marilah menjadi anggota gereja yang baik. Sebab dengan cara menjadi anggota gereja yang baik, kita akan lebih maksimal dengan memberikan penyembahan, melayani Dia dengan talenta yang kita miliki. Kalau ada, silakan boleh maju ke depan. Kami akan menyambut dengan sukacita. Mari berdiri bersama-sama. Bersama-sama pula kita menyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang egois. Tempat yang aman dan tenang di dalam Tuhanku, melawan dosaku menang di dalam Tuhanku. Ya Yesus penebusku, kurnia Bapamu, tetapkanlah hidupku di dalam Tuhanku. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, ini kami, orang-orang yang berdosa yang tidak berarti apa-apa sebelum mengenal Tuhan, sebelum percaya kepada Tuhan, dan sebelum Tuhan menyelamatkan kami. Dan ketika saat ini kami memasuki minggu kedua di bulan Natal ini, sungguh kami ingin memiliki sukacita dan damai di hati kami, karena kami menghayati makna Natal yang sesungguhnya. Natal tidak identik berbicara tentang kado Natal. Natal tidak berbicara tentang hiasan Natal, tetapi Natal sesungguhnya berbicara tentang belas kasih Tuhan kepada kami orang-orang yang berdosa.
Dan saat ini kami sudah menjadi milik Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami egois. Kalau selama ini kami tidak menyenangkan Tuhan. Kalau selama ini kami mudah tergiur dengan segala sesuatu. Kami ingin belajar dari para orang Majus. Keyakinan dia kokoh. Tidak mudah terhasut oleh Herodes. Karena dia, karena mereka, karena rombongan orang Majus melihat bintang Kristus yang senantiasa memimpin mereka. Dan jadikanlah kami orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Sebagaimana para Majus pun juga pulang dengan sukacita ketika sudah menemui Yesus, sudah menyembah Yesus, sudah memberikan persembahan kepada Yesus dengan persembahan yang terbaik. Mereka pulang dengan sukacita dan mulut mereka, hati mereka penuh dengan puji-pujian dan bersaksi tentang Kristus sehingga berita Kristus sampai ke dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang taat setia kepada Tuhan. Marilah kita tetap membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Marilah kita memiliki hati seperti Kristus, hati yang penuh dengan belas kasihan. Bukan hati seperti Herodes yang hanya mementingkan diri tanpa memikirkan nasib dunia. Dan kami bersyukur kalau setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang setia, membuktikan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus memimpin setiap orang-orang yang percaya. Diberkatilah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia masih. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah, gereja ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan bersekutu bersama-sama dengan kami. Apakah ada? Boleh bangkit berdiri? Baik, puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Sebelum meninggalkan ruangan, silakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh kembali sebelum meninggalkan ruangan. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.